Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah pesan semesta untukmu ya, jauhi dirinya ya, atau jauhi orang ini kalau kamu tidak mau menderita ya. Ini menderita ini dalam artian menderita secara fisik ataupun mental ya. Jadi apa pesan semesta untukmu, dan jauhi orang-orang yang bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya ya, atau di depan ini ya. Dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Jauhi dirinya ya, kalau kamu tidak mau menderita. Wah, ini judulnya agak berat ya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya dirimu itu tidak menderita lagi? Waduh, supaya dirimu aman sejahtera ya. Saya lihat di sini Taurus ada yang mendam rasa kecewa. Saya merasakan energi sakit hati, dendam, emosi, marah. Gak usah marah-marah, sabar, dan sabar ya. Oke. Di sini ada dua kartu yang keluar ya. Ada Six of Wands dan King of Swords. Waduh ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang memang merasakan kehangatan dari dirimu ya. Tetapi sebenarnya ya nafsu. Ini ada beberapa yang seakan-akan itu kamu harus mengemis di saya. Dia mau membuat kamu tekanan secara mental. Ya, contohnya suka ungkit-ungkit masa lalu, aib-aibmu disebarkan, ataupun mungkin ngancam. Kalau kamu nggak ikuti apa yang aku bilang, aku akan pergi, atau kita putus, atau kita cerai, ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu begini lagi, saya akan bongkar rahasia kamu. Saya tahu kartu kamu. Nah, ini bisa di pasangan dalam hubungan ya, ataupun dalam pertemanan, persahabatan, atau dunia kerja ya, yang mana dia tahu bahwa kamu punya sesuatu yang salah ya, tetapi malah kesalahanmu itu dia jadikan sebagai objek buat menjatuhkanmu ya, kalau kamu tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi seolah-olah kamu yang memohon, oke, jangan dong ya, oke, saya tetap bersamamu. Ataupun mungkin kondisinya dia memisahkan kamu dengan anak-anak kamu, kayak akhirnya kamu mau tidak mau ya udah, kita tetap aja bersama walaupun mungkin kondisinya saya sudah nggak nyaman bersamamu, tetapi demi anak-anak dan keluarga ya saya harus tetap bersama. Nah, ini ya, ada orang-orang yang sangat narsistik di sini, saya merasakan energinya. Dan saya juga merasakan banyak sekali orang-orang yang iri, benci sama prestasimu, sama apa yang kamu dapatkan, sama apa yang kamu sudah capai saat ini. Wah ya, mereka iri, mereka ingin belajar juga dari kamu sebenarnya ya, tapi seakan-akan mereka nggak mau mengungkapkan atau memberikan pujian bahwa memang kamu orangnya mampu, kamu orang hebat ya, kamu orang yang sukses. Ada yang iri benci atas prestasimu. Kenapa? Karena dia merasa tersaingi.
Ini hati-hati dalam bisnis, dalam dunia kerja, ya. Ataupun mungkin kalau kondisinya kamu di pasangan ya, merasa kompetisi, wah pasangan saya dapat ini, saya juga besok gini, dia nggak mau kamu up. Makanya ada beberapa yang dilarang untuk beraktivitas keluar rumah, ataupun mungkin ikut organisasi. Kamu di rumah aja terus, jangan keluar-keluar, karena kecemburuannya. Dia takut kamu lebih, ataupun mungkin dia takut, ini dalam tanda kutip ya, dia cemburu ini takut diambil orang juga, ataupun mungkin kamu jauh lebih up, ya. Jadi orang-orang yang terlalu cemburu buta itu menyakitkan hati kamu. Itu juga harus dikomunikasikan dengan mereka sebelum akan menghancurkanmu. Kita kalau tertekan seolah-olah kayak kita dituduh bahwa kita selingkuh, tuduh kayak kita ini bagaimana, itu kan tertekan. Sesuatu yang tidak pernah kita lakukan tetapi dituduhkan ke kita. Betul tidak? Ketik di kolom komentar kalau memang itu terjadi pada dirimu. Ya. Karena saya lihat di sini kamu tertekan, kamu nggak bersalah apa-apa tapi kamu disalahkan, seolah-olah kamu selalu salah, nggak pernah benar. Kalaupun dia salah, tetap aja dia mencari-cari kesalahan kamu untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Ya, jadi orang-orang kayak gini harus dihindari, atau kalau bisa kamu tegur secara baik-baik, jangan ngegas. Di sini saya lihat kalian berdua ngegas. Ya ngegas, maksud kamu baik, cuman saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih orang-orang cepat tersinggung ya. Jadi hati-hati juga, jangan sampai maksud kamu baik tapi akhirnya mereka berpikir negatif terhadapmu. Nah ini hati-hati untuk bisa mengambil hatinya karena orang ini agak sensitif ya. Oke, berikutnya. Wow, Knight of Pentacles. Di sini ada benalu. Nah, ya. Ada yang hanya mau meminta aja. Baru kamu yang memberi aja. Ini memberi duit, memberi semuanya. Ya, apalagi kalau kita bicara memberi kepuasan. Ini ada orang yang free party. Ya, mau ngajak-ngajak kamu berselingkuh, atau mungkin kamu yang korban selingkuh. Ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Entah ini di diri kamu yang berselingkuh ataukah dia yang mengajak dia yang berselingkuh, pasanganmu. Ataupun ada orang yang mau mengajak kamu selingkuh. Nah ini contohnya ya, karena ada yang menggoda dan tergoda. Ataupun kalau mau dibilang, kalau bicara tentang keuangan, ada yang hanya mau manipulasi untuk mendapatkan sesuatu dari dirimu. Jadi orang-orang begini harus dikeluarkan dari hidupmu, yang hanya membuat kamu stres. Mengeluh aja. Ini kalau bicara tentang keuangan dulu ya, sebelum kita pergi ke hubungan. Minta dong, atau aduh saya lagi punya masalah nih dengan anakku, dengan ini suamiku, bantu uang dong, pinjam dulu nanti saya ganti, yang kemarin aja belum ganti. Saya lihat di sini ada yang mungkin keluarga ya, ataupun mungkin sahabat, sedikit-sedikit pinjam duit. Oke, kita bantu. Tetapi kalau memang berkelanjutan, berarti kan kita memberdayakan kemalasan dia. Ya, ini tanda kutip ya. Akhirnya ujung-ujungnya kamu terus yang diandalkan untuk bisa memenuhi semua kebutuhan dia. Karena apa? Dia tidak mau berjuang. Kenapa? Karena kamu membiasakan itu. Jadi beda, kita membantu dengan memberdayakan kemalasan orang. Yang kamu lakukan ini adalah membantu untuk memberdayakan kemalasannya. Dimana dia hanya datang pada saat susah ke kamu yang pusing sendiri kan. Pada saat senang dia pergi, pada saat susah dia sama kamu. Ataupun ini pasangan, ya susahnya sama kamu, senangnya happynya sama orang lain, sama teman-temannya, pergi mabuk. Ini ada beberapa yang pemabuk ya, minum-minum, pulangnya ribut dengan kamu karena udah mabuk. Waduh, ini repot ya. Jadi seperti gitu. Ini kalau terjadi pada dirimu, energimu. Kalau tidak, berarti energi yang lain ya. Kamu ambil aja yang sesuai dengan kamu. Berarti ada semesta ingin pembelajaran untukmu, orang-orang yang terkoneksi. Karena ini energi general, jadi energi banyak orang. Kamu personal reading, silahkan hubungi WA saya. Ya. Jadi seperti gitu. Jadi kalau dalam hubungan pun ya kamu sudah tahu bahwa kalau kamu disakiti terus ya, dan kamu memaafkannya terus ya berarti kan kamu kecewa, sakit hati. Kalau memang dari niat dia tidak mau berubah, ngapain kamu mau
berusaha untuk menjadi penolong buatnya, sedangkan dirimu aja korban. Maaf, bukan berarti di sini saya bukan mau suruh kamu berpisah atau menebar kebencian, no. Ya, ini saya bicara tentang mental. Ya, mental kita, karena mental tidak, untuk penyakit mental ini ya obatnya nggak ada. Kamu harus terapi, itu harus dari dirimu. Ya, dokter jiwa ya, psikolog itu hanya bisa membantu memberikan obat penenang, vitamin dan lain-lainnya. Untuk obat langsung itu adalah dirimu, mentalmu. Kalau kamu masih mampu, nggak apa-apa di tempat itu, circle itu. Tetapi kalau tidak, kamu yang harus melindungi dirimu dengan cara mengambil jarak atau keluar dari hubungan itu. Bukan berarti saya suruh kamu cerai, maaf, saya disclaimer, bukan saya suruh kamu berpisah. Itu urusan pribadimu. Saya bicara secara mental, pesan semesta untuk kamu. Ya, jadi jangan berpikir, wah Kak Ica nih menebarkan kebencian supaya kami cerai. No. Itu kembali lagi kepada pilihan kalian masing-masing. Kalau bicara soal hubungan. Karena setiap manusia kan daya juangnya beda, kemampuannya beda. Ada yang merasa macam contoh sahabat saya, klien saya. Ya, dia diselingkuhi, dia biasa-biasa aja karena apa? Dia mencintai dirinya sendiri. Ya udah, kamu pergi aja, yang penting jangan bawa penyakit ke rumah. Dia santai aja, yang penting tiap bulan ada. Ini ada beberapa. Ataupun mungkin kondisinya ya sudah, kita pisah ranjang aja tapi nggak usah cerain negara. Ini contoh, ada yang hubungan digantung. Saya juga bisa memenuhi semua kebutuhan saya dan anak-anak tanpa dirimu. Kamu tuh hanya membuat pusing, stres. Ya sudah gitu aja, pergi aja. Walaupun belum bercerai resmi secara negara. Kenapa? Karena dia merasa nyaman. Karena kalau seandainya dia cerai, konflik batinnya juga ada. Kenapa? Karena dia belum siap untuk jadi duda atau janda. Ini contoh. Makanya jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Ataupun mungkin kondisinya, aduh Kak Ica, saya sudah nggak dinafkahi, saya nggak nyaman, terus saya mau pergi dengan siapa? Saya nggak tahu saya harus mau kemana. Berarti kamu perlu pertolongan. Silahkan keluar dari situ supaya kamu mengizinkan orang baru untuk datang dalam hidupmu untuk bisa menolongmu. Nah itu pilihan dari kamu, ya. Karena pesan semesta di sini untuk dirimu. Kalau bicara hubungan ya, kamu datang ke readingan ini berarti ada sesuatu yang semesta ingin sampaikan kepadamu. Bukan saya yang manggil-manggil, ayo kamu datang nonton. No. Kamu yang dari intuisi kamu untuk menonton ini. Kalau bicara hubungan ya, kalau kamu di hubungan triparty ya, jangan harap kamu akan bahagia. Karena saya lihat di sini dia yang mau datang kembali ke kamu dengan menggoda, memberikan iming-iming. Padahal semua hanya palsu untuk memenuhi semua kebutuhan dia. Kalau kamu dalam hubungan triparty, kamu sebagai pelakor atau pebinor, dia datang hanya untuk nafsu, ya. Sedangkan kalau kamu korban dari pelakor dan pebinor atau hubungan triparty ini, ya kamu yang harus, tadi yang saya bilang, harus bisa jeli apakah hubungan ini sehat atau tidak untuk mental saya. Ini kita bicara mental ya. Kalau memang tidak sehat untuk saya dan saya tidak mampu, apa yang harus saya lakukan? Kamu harus bisa benahi dirimu dulu. Apakah saya mampu diduakan? Saya mampu sendiri? Saya mampu hidup bagaimanapun ya? Atau penjudge orang ya? Karena kan kita bicara bukan hanya 2 orang, tapi 2 keluarga besar. Belum lagi hubungan di ekstern ya. Wah dia udah duda, wah dia udah janda, wah pikiran negatif orang. Apakah kamu udah siap itu? Ataukah tidak? Kalau memang kamu sudah siap itu, silahkan ambil jalan. Kalau tidak ya, berarti ya kamu tetap aja di situ. Kita bicara kesiapan mental kita, kesiapan diri kita untuk menerima orang baru, ataukah tetap aja di situ dengan kehidupan yang begitu, tetapi dengan pola pikir yang baru. Makanya tadi saya bilang kan, ada yang oke, kita pisah ranjang, ya. Saya sudah nggak nyaman bersamamu karena kamu tuh hanya bikin mumet diriku. Ini ada beberapa dari klien saya kemarin ya. Saya bilang oke, nggak jadi masalah. Kamu begitu aja, yang penting kamu kuat. Hubungan digantung, saya juga udah fokus pada ini kok Kak Ica, anak saya. Ya nggak fokus pada laki-laki brengsek itu, dia bilang brengsek ya. Sudah nggak nafkahi, datang numpang hidup, keluarganya datang semuanya, terus anak saya korban nanti. Ya sudah, berarti kamu cukup ya atur komunikasi aja dengan keluarga baik ya, nggak usah ribut-ribut, maafkan. Kalau memang dia dengan kamu sudah tidak nyaman, ya sudah berpisah aja. Tapi dia bilang saya belum siap jadi janda atau duda, ini contoh ya. Ya sudah, berarti hubungannya menggantung. Kamu bisa hubungan menggantung, bilang bisa kok Kak Ica, saya tanpa dia juga bisa mencari duit
bisa memenuhi semua kebutuhan anak saya. Kalau ada dia stres, ya sudah, berarti ambil keputusan itu, berarti kamu pisah aja. Tapi pisah dalam tanda kutip belum bercerai, karena dia takut nanti statusnya beda. Status beda ini kan berarti kan ya dia masih trauma ya, dibilang janda, dibully-bully sama temannya, dibilang duda, dibully-bully sama temannya, ya. Nah itu, ya. Jadi kesiapan mentalmu juga dari pihak intern dan ekstern. Jadi harus bisa lebih mengenal dirimu dulu, ya. Karena orang-orang begini kalau tetap ada dalam hidupmu, stres kamunya. Hidupmu akan begitu lagi. Ibaratkan kamu nggak belajar dari pengalaman masa lalu. Ya nih, ada King of Sword. Harus belajar dari masa lalumu supaya hidupmu ke depan itu bisa lebih berwarna. Bukan kembali ke jurang yang sama. Masuk lagi ke jurang yang kamu sudah gali. Akhirnya kamu yang masuk dalam perangkapmu sendiri. Dari trauma masa lalu. Kalau dia yang datang ke Ica, tegas pada dirimu. Kalau dia yang datang lagi ke Ica, berarti kamu nggak nyaman. Tapi dia datang mengganggumu. Terus kamu bagaimana? Dia tanya saya, terus bagaimana Kak Ica? Dia solusinya. Dia yang datang lagi. Ya kamu harus tegas untuk dirimu, mau menerima dia atau tidak kembali. Kalau memang dia mengganggu terus dan tidak mau berubah, ya sudah, cerai aja. Tapi saya nggak mampu. Ya, itu berarti urusanmu lagi. Saya di sini cuma bicara mental ya. Karena keputusan kembali pada klien, kepada kalian. Makanya semesta mau sampaikan kepada kamu, kenali dirimu dulu. Kamu mampunya di mana? Ini bicara hubungan berat ya, makanya saya agak lama ya. Karena orang-orang yang membuat mentalmu stres ini adalah dari pasangan juga. Makanya kamu gak happy, makanya kamu tuh banyak hutang, makanya kamu itu stres, gak fokus kerja, karena faktor pasangan, tekanan. Kamu berjuang, dia santai-santai, ya. Habis itu marah, ribut, pergi, tidak mengerti urusanmu. Kamu pulang kerja capek, bukan sampai di rumah ketenangan, tapi ribut aja atau diam aja. Nah, berarti kan gak nyaman hubungan. Padahal sebenarnya dasar dan landasan dari hubungan adalah komunikasi yang baik. Kalau gak ada komunikasi gimana? Dia kan bukan jin ya, yang tahu isi hati kamu. Yang bisa tahu isi hati kamu itu adalah semesta, Tuhan. Ya, manusia itu harus diungkapkan. Makanya banyak bicara. Kalau sudah komunikasi kurang, wah itu repot. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk komunikasinya itu diperlancar, supaya hubungan kalian lancar. Ya, sama seperti selang, kalau banyak kotoran di dalam selang itu cari, kenapa sampai airnya nih nggak keluar atau mampet, cari. Ya, dicari itu kan ada tindakan. Nah, sama, kamu tahu bahwa ternyata ini mungkin ada masalah atau bagaimana, kamu ungkapkan. Ya, bicara. Ini saya lihat keras sama keras, jadi susah. Kalau keras sama keras ya nggak bagus nanti ke depannya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sebagai korban ya. Atau kalau dibilang ya kita bicara korban dulu, berarti kan otomatis kan kamu nggak nyaman, dia datang kembali, dia mau nggak berubah? Kalau dia hanya datang bikin susah, ngapain kamu terima balik? Maaf, saya bukan bicara ini, tapi ini yang ingin semesta sampaikan kepadamu, supaya mentalmu lebih sehat. Tetapi kalau memang dia tidak mau, ya sudah, kamu harus mengambil keputusan untuk proteksi dirimu, untuk perlindungan dirimu. Bukan kamu melindungi orang lain padahal dirimu aja nggak terlindungi. Kasihan dirimu, kamu hidup di dunia yang fana ini, sementara ini, dunia yang sementara hanya untuk tidak berbahagia itu sangat disayangkan. Padahal seharusnya kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Sedangkan dirimu tak berdaya, bagaimana bisa menjadi berkat? Dirimu aja susah. Ya. Kalau kamu sebagai pelakor atau pebinor, kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Kenapa kamu tidak prioritaskan? Ya, kamu hanya dipermainkan. Harus waras. Ya, dia mengambil semua dari dirimu, memberikan iming-iming, padahal sebenarnya itu hanya palsu. Ya. Karena nafsu aja. Karena tidak abadi. Kalau dia datang lagi menggoda aku kayak ini kan ada datang menggoda. Berarti kamu yang harus tegas pada dirimu, ini ketegasan pada dirimu. Kamu lihat bagaimana. Apakah kamu mau tetap masuk dalam jurang yang sama ataukah
menjadi kehidupan yang lebih baik. Di sini ada the emperor. Mereka mengamatimu, mereka lihatmu dari kejauhan. Ya, untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini ada pun saya lihat di sini orang yang tidak suka dengan kamu ya. Karena mungkin ya, kalau bicara ini sudah luar daripada hubungan, kita bicara langsung ke karir ya. Dimana karir kamu saya lihat di sini ada yang orang nggak suka, ataupun mungkin ada yang pencapaian yang tadi saya bilang ya, ada yang iri sama kamu atas pencapaian kamu. Ya, orang yang tukang iri, orang tukang pamer, orang sombong, ngapain kamu ada circle itu? Kamu di circle ini soalnya. Sahabat yang sombong, angkuh, tukang ember ya, suka kepo, habis itu ember ke orang lain. Kenapa kamu masih ada di circle itu? Keluar. Toh saya lihat juga walaupun mungkin kamu sudah keluar dari circle itu, dia masih kepo. Ya, gak usah dengan orang-orang begitu. Kamu yang harus tahu bahwa kalau orang itu tidak baik, kenapa kamu harus tetap bersama mereka? Kamu yang menjauh, menjaga jarak, atau kalau bisa pergi. Ya, ada yang bisik-bisik, dia nggak punya HP ini, lihat nih saya punya HP baru, merendahkan orang, sombong. Ini ada pasangan juga yang sombong, merendahkan pasangannya, bukan malah melindungi tapi merendahkan, menginjak-injak harga diri pasangan. Kalaupun di kantor ya, dia nggak suka karena kamu mungkin ya punya prestasi. Ya, mungkin kamu loyal terhadap perusahaan. Kalau kamu di sekolah berarti mungkin kamu disukai guru, disukai banyak sahabat, ya. Adapun juga saya lihat di sini yang tidak suka sama kamu nih adalah mantan. Kenapa ya dia lebih berbahagia sekarang? Kenapa ya dia lebih happy sekarang? Wah, dia sekarang banyak duit. Ya. Banyak yang nggak suka atas pencapaianmu. Kalau dengan kamu sudah tahu bahwa orang ini tukang iri, sombong, angkuh, arogan, ya jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena akan tertular, kamu juga akan sombong, iri, arogan. Bahkan juga malah suka ember, kepoin urusan orang. Ini hati-hati, ya. Jadi jauhi di orang-orang seperti ini. Jauhi orang-orang yang ada di lingkungan kamu yang seperti ini, yang semesta mau sampaikan. Tukang judi, tukang mabuk, ya nih, ya. Orang yang ditegur songong, ya, membenarkan apa yang dia lakukan, tidak mau belajar dari kesalahan, ya, hanya mau meminta, tidak mau memberi, tukang menuduh, menfitnah. Wah, ini banyak sekali ya. Dan orang yang tukang cemburu, orang yang mau ajak-ajak selingkuh, orang yang tidak pernah bersyukur dengan ada tidak bersyukur dengan apa yang dia dapatkan, sehingga dia masih mau mencari lebih dan lebih. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu ada dalam hidupmu, kamu yang harus bisa membatasi diri untuk jangan dekat-dekat mereka. Kenapa? Karena nanti kamu tertular penyakit dari mereka, tertular, ya. Hati-hati. Kita bicara tertular itu kan ibaratkan kita nggak seperti mereka, tetapi karena dekat-dekat ya, akhirnya kita jadi seperti gitu. Akhirnya mungkin hubunganmu juga akan sama seperti mereka. Jadi ibaratkan gini, kalau kamu gabung dengan janda, ini contoh ya, kamu janda, ini dalam tanda kutip, saya tidak semua, tetapi ini kebanyakan seperti gitu. Kamu gabung dengan janda-janda, hidupmu pasti akan seperti gitu juga, tidak lama, itu tertular loh. Atau kamu bergabung dengan duda-duda, kamu pasti gitu. Kamu bergabung dengan orang kaya, pasti kamu akan jauh lebih baik hidup secara finansial. Tertular energinya. Makanya jangan dekat-dekat dengan orang yang circle-nya beda dengan kamu. Orang sombong nanti kamu juga akan ikut sombong. Ya, makanya coba lihat duda-duda dengan janda-janda itu pasti di circle itu. Kenapa? Karena begitu. Ya. Karena mereka kan satu vibrasi. Kamu ikut ya tertular. Tertular dengan orang pemalas, orang bodoh. Kamu udah tahu di situ, jangan dekat-dekat. Nah, begitu ya. Jadi ini saya disclaimer, tidak semuanya janda atau duda orang-orang di situ ini ya, tetapi secara tidak langsung. Kita bicara energi. Makanya kalau ada orang bodoh, sekelumpulan orang bodoh di situ aja. Orang malas semua. Pasti coba lihat temannya. Kalau kamu mau lihat orang itu baik atau tidak, lihat dulu temannya. Temannya bagaimana, berkualitas tidak?
Kalau teman error berarti pasti orangnya error juga. Kenapa? Karena saling menarik. Jadi kalau kamu mengambil pasangan, lihat dulu pasanganmu, ya, circle-nya di mana. Kalau circle-nya orang pemalas, pasti pemalas. Tapi hati-hati juga karena di sini ada narsistik yang bisa mengelabui kamu. Dia bermain dengan orang kaya padahal pemalas, cuman mau benalu. Nah ini hati-hati juga ya, karena misteri kehidupan itu kita nggak tahu. Ada banyak orang pemalas, ya, tapi dia di circle orang-orang kaya. Makanya tadi saya bilang ya, hanya mau meminta, jadi benalu. Jadi ya lihat dari pribadi dia. Karena jangan sampai tertipu juga. Ya, karena kehidupan ini kadang-kadang teka-teki ya. Jadi kamu yang harus bisa mencerna ya. Jangan bilang, "Wih, Kak Ica kemarin bilang saya dia di circle orang kaya, berarti nanti dia tuh pasti orang kaya." Enggak juga, karena siapa tahu ya ada manipulasi di situ. Dia bergaya orang kaya padahal orang sok kaya. Cuman hanya mau menerima dari ampas orang kaya. Nah, ini hati-hati. Karena banyak orang toksik, orang manipulasi yang ingin memanipulasi Taurus. Ya, oke, jadi seperti gitu ya, yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Jangan dekat-dekat orang yang terlalu naif, orang terlalu sombong, orang yang terlalu arogan, ya. Jadi carilah orang pertemanan yang betul-betul circle-nya up, sesuai vibrasimu, membuatmu nyaman. Kalau memang kamu merasa bahwa hidup saya begini-begini saja, pasti ada yang sesuatu yang salah sehingga hidupmu tidak berubah. Cari masalahnya di mana dan perbaiki. Ya, ada yang bertanya, "Kenapa Tuhan hidupku begini-begini saja? Kenapa Kak Ica hidupku begini-begini saja?" Cari masalahnya di mana. Macam tadi saya bilang selang kan, airnya mampet, nggak keluar ataupun mungkin airnya kecil keluar. Berarti ada sesuatu yang ada dalam selang itu. Dicari, action, cari. Oh ternyata banyak kotoran. Kita harus bersihkan dulu selangnya supaya up. Nah itu sama dengan dirimu. Apa yang terjadi dalam hidupku? Kok hidupku begini-begini terus? Siklusnya begini-begini terus. Saya dapat pasangan manipulasi terus, manipulatif terus, matre terus. Oh berarti ada sesuatu yang harus saya rubah. Nah itu. Ya, jangan kamu tetap begitu-begitu aja merasa paling hebat, paling benar dengan caramu. Padahal akhirnya ya hidupmu nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena kamu tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Oke, seperti gitu ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan inisial dan zodiak. Saya sudah menarik energi dari inisial dulu. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf E, ada B, ada C, ada A, P, X, ada huruf I, ada huruf S, K, G, Q, L, E double berarti energinya up, M, Y dan J. Oke, jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan E, B, C, A, P, X, I, S, K, G, Q, L, E, M, Y dan J. Oke, dan saya sudah menarik energi lagi untuk koneksi inisial. Virgo sih. Untuk koneksi zodiak, maaf ya, memang di awal saya sudah menarik energinya ada Virgo ya. Dari zodiak ya. Jadi kalau koneksi inisialnya nggak ada, mungkin di zodiaknya ya kamu terkoneksi. Oke, di mana saya sudah menarik energi ada Virgo, ada Aquarius, ada Pisces, ada Taurus, Gemini, dan Libra. Jadi untuk koneksi inisial sudah, untuk koneksi zodiak ada Virgo, Aquarius, Pisces, Taurus, Gemini, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.